Yang paling banyak sih shift di berapa? album ketiga kalau nggak salah. Bisa berapa puluh? Itu ratusan. Hah? 100 berapa gitu. Album ketiga tuh Album ketiga itu sampai 100. 100 berapa sih? Banyak orang yang salah kaprah. Misalkan kita mendokumentasikan recording waktu album berapa gitu. Kan kita naruh dua ampli. Terus miking ada berapa gitu. Orang nangkapnya itu semua dipakai. Kalau kebiasaan si Burger Kill sih memang semuanya cerewet ya. Maksudnya bikin apa? jadi bisa dikatakan perfeksionis gitu. Maksudnya ya itu pengen dapat bahan yang bagus. Ya, jumpa lagi dengan saya Agus Hadiman dari YouTube Asonika. Nah, kali ini kita punya tamu yang istimewa. Istimewanya kenapa? Karena belum pernah di channel ini bahas tentang mixing metal. Jadi ada beberapa yang minta share, kemudian karena saya bukan ahlinya ya udah saya cari siapa yang bisa. Kebetulan ada Kang Ramdan. Halo. Ya, dari Burger Kill. Woi. Ada. Kita harus makasih nih dia mau sharing nih. Ya, jadi ini lagu apa Kang? Ini sebetulnya lagu album terakhir kita di album Adamantin. Judul lagunya Integral. Oke. Ya, ini berarti udah dirilis ya? Ini udah dirilis. Nah, kalau Kang Ramdan sendiri di Burger Kill sebagai apa? Saya sebetulnya main bass. Di Burger Kill. Mantap. Abis itu kenapa bisa jadi ngurusin mixing dan sebagainya? Sebetulnya jadi sebelum saya masuk Burger Kill, saya berkecimpung di audio engineer di studio recording. Sebetulnya itu dulu memang. Habis itu 2006 tuh Burger Kill kan belum punya basisnya, belum ada. Keluar terus dia ngajak saya untuk gabung. Ya udah akhirnya gabung, jalan. Nah, selama itu akhirnya saya lebih sibuk ke main band. Jadi sisi produksi atau engineeringnya kurang. Kebalik. Udah sampai situ jalan sama Burger Kill. Tapi akhirnya kalau misalnya kayak ada project bikin stem atau apa gitu saat itu ya kebetulan punya basic jadi paling nggak bisa ngerjain lah. Akhirnya ya udah ngulik-ngulik lagi secara tidak langsung akhirnya kan kepicu lagi buat ngulik lagi lah gitu. Jadi yang album ini full di mixing enggak kalau ini atau gimana? Enggak, kalau yang ini di album ini di mixing sama Moko. Oh, Moko. Ya. Oh, ya, tahu cerita itu. Tahu. Oke. Jadi waktu itu Moko cerita dapat itu dari Burger Kill kan. Dia sempat sharing juga tuh. Di salah satu acara audio cam lah namanya waktu itu. Nah, terus gimana? Loading drumnya juga di Jakarta di studio di Shoemaker. Ya. Mantap. Loading drum di sana, sisanya di Bandung. Oke. Bass sampai vokal semua di Bandung. Jadi sebenarnya yang ini lagu yang di mixing Kang Ramdan ini. Kalau ini kebetulan saya memang pegang datanya, library audio Burger Kill, terus saya pegang data ini. Saya juga akhirnya mencoba belajar lagi aja mixing data yang ada gitu. Setelah banyak main ya. Setelah banyak main bass, akhirnya saya main fader lagi. Fadernya beda sekarang. Fadernya beda. Oke, ya. Nah, mungkin dari yang awal gimana sih sebenarnya kalau mixing metal itu mindsetnya gimana? Kan ada data, udah ada data. Apa sih yang kita kejar itu sebenarnya? Kalau saya sendiri sih prosesnya mungkin nggak beda jauh sama mixing yang bukan metal ya, maksudnya kalau kebiasaan saya mulai dari drum dulu. Oke. Ya rata-rata juga drum ya. Iya. Kita juga pop drum dulu. Gitu kan? Ya sebetulnya mungkin nggak beda jauh ya. Pendekatan dari drum dulu, filter apa segala macam sampai enak. Baru karena backbone-nya kali ya itu ya. Betul. Ya. Baru combine masuk ke bass. Oke, habis itu udah bikin enak. Adjustment nanti ke gitar nih. Kalau dari situ udah mulai masuk gitar, biasanya saya tetap ada yang mana nih yang apa gitar full ngikut ke
drum bass yang udah jadi atau drum bass adjustment lagi ke jadi bisa dua-duanya ya, bisa tergantung bahan dan referensi juga sih sebetulnya. Ke situ baru terakhir vokal. Jadi malah vokal terakhir ya. Biasanya kalau kebiasaan saya vokal terakhir. Nggak apa-apa, jadi menarik juga tuh. Jadi karena gitar emang kingnya kali ya. Kalau di metal iya. Terus secara leveling juga apa ya, bisa dikatakan sama rata lah gitu. Untuk masing-masing instrumen gitu. Kalau di metal sih menurut saya seperti itu. Kurang lebih. Nah, lalu drum itu ini hasil rekaman yang di Shoemaker ini ya. Oke, jadi sebenarnya kalau Shoemaker udah keren banget ya. Alhamdulillah hasilnya saya puas ya. Untuk loading di sana. Terus hasilnya ya yang megang juga kan Moko, ya. Alatnya juga oke. Jadi memang hasilnya juga saya sih puas. Udah puas ya dari mentahnya. Dari bahannya juga udah mentah. Nah, mungkin bisa didengerin drumnya aja dulu. Oke. Ini ada drum replace-nya ya? Ada. Iya. Dipakai apa itu? Yang sekarang pakai Stephen Slade ya. Oke. Jadi kalau dimatiin itunya, tiganya, aslinya. Oh ini ya? Ya ini aslinya. Kayaknya digabungin ya gitu ya. Ya. Jadi bukan di replace. Sebenarnya lebih ke layering sih. Layering aja ya. Jadi layering ya. Dapat parts-nya semua. Itu setelah trigger itu ada apa lagi? Ini saya naruh. Dynamic ya. Bawahan lagi ya, Protus ya. Betul. Oke, habis itu taruh di sini. Iya, waves ya. Ini berarti sama lu nggak kompresor juga ya? Iya, semuanya. Jadi double ya? Kadang limiter ini ya? Ini yang ini limiter. Kenapa gitu? Sebetulnya banyak cara, cuman saya lagi eksperimen. Sebenarnya naruh dua-dua juga. Kayak misalnya EQ kadang suka pakai dua juga filternya. Naruh ini lagi. Lebih ke eksperimen aja sih. Nyobain pancinya dapet nggak ditaruh routing kayak gini gitu. Jadi EQ pun bisa ya? Iya. Bisa. Sebenarnya kalau saya sih lebih ke nggak harus EQ satu, kompresi satu. Iya. Maksudnya kalau memang hasilnya bisa enak taruh 2 atau 3, nggak ada batasan sih ya. Oke. Nah kalau snare-nya ini baru taruh. Malah ini belum diprosesnya. Jadi pertama EQ dulu. EQ-nya tadi untuk apa tadi? Nggak, yang ini dynamic, belum diproses EQ. Oh iya, nah, ini dynamic yang ketiga ya. Sama tekniknya sama kayak kick gitu. Kompresi sama limiter. Oke. Lalu CLA ya. Oh itu DIN 3 juga ya? Iya. Oh sama lagi ya? Sama kayak itu ya? Betul. Tapi ini kali ini sebenarnya nggak di ini ya? Ini belum nggak di replace. Jadi cuma kick yang di replace. Ya. Jadi tadi di kick itu ada trigger, ya. Ada kompresinya double sama limiter sebenarnya ya. Betul. Oke, kalau snare-nya
kompresi sama limiter lagi. Wah, itu jadi kayak ini ya, kayak ramuan Kang Ramdan ya. Oke. Nah, terus itu desain ya kalau snare-nya ya. Desain ke reverb atau enggak kalau kayak gini? Ke reverb. Nah, bisa lihat nggak reverbnya apa? Ini kalau yang sekarang digabung sama wah, X reverb. Wah, ini yang ini apa? Waves lagi. Waves lagi. Iya benar. Iya, itu bomplate tuh. Biasanya orang kan suka nanya tuh presetnya apa. Ini yang pas ya. Ini yang pas. Itu berarti tailnya juga diubah-ubah gitu. Misalnya decay-nya atau reverb tailnya atau dibiarin apa adanya dari presetnya. Biasanya saya pendekatannya dari presetnya dulu. Kalau misalkan dia dirasa cukup, dipakai. Kalau enggak paling coba dikit-dikit. Sebenarnya lebih saya lebih ke nggak mau terlalu sulap gitu mixingnya. Jadi sebisa mungkin sesuai bahan, nggak jauh dari bahan yang ada. Benar-benar keren. Oke. Kalau yang lain sih di drum itu ada sama lagi ya, itu kompresor limiter lagi ya. Iya. Ya. Terus apakah ada ini? Nah, itu apa itu? Channel strip. Si Sharp ya. Ini. Iya, ini kan yang Omni kan, Sharpnya Omni kan. Gate. Si Tom juga kan biasanya bidirective lah kalau Tom kan mesin atau kalau nggak insert gate, cuman agak pair juga ya. Jadi antara masukin gate atau strip silent. Ya, strip silent yang buat buang-buang ininya ya. Yang nggak perlu. Tom Jadi, biasanya prosesnya strip silence, buang yang nggak perlu baru diolah lagi, diproses. Nah, ini di replace nggak kalau ini? Apa di layer nggak sih? Biasanya sih saya lebih ke layer, nggak ke layer ya. Nggak ke replace. Pengen nongolin karakter akustik aslinya. Oke, itu ini mah nggak banyak ini ya, dan itu selalu ada ini ya, kompresor. Oke, nah habis itu bass. Bassnya seperti apa itu insertnya? Ini bass. Dia ada. Iya. Wah, kuasa. Yang DI-nya masuk ke sini. Cerberus ya. Cerberus. Terus ada channel strip lagi under shape. Terus limiter. Wah, emang ini udah ramuan ya. Bisa di Solo nggak dengerin itunya? Oke, bass. Saya combine sama yang distorsinya sama clean. Nah, ini di paralel atau emang satu? Tag-nya udah ada. Oh, distorsinya dari tag. Iya. Oh, oke. Dari amplinya ya? Iya. Jadi ada bahan yang distorsinya, bahan yang clean-nya, bahan yang DI-nya juga. Oh, berarti ada 3? Sebetulnya ada 4. Oh, ada 4. Berarti ya. DI, clean. Sorry, ada 5 malah. Ada 5? Yang karena amplinya, mic-nya? Enggak, DI 1. Mati lagi. Oke. DI 1, terus masuk ada clean-nya di Ampeg, SVT, terus ada yang distorsinya, ada yang dari pedal, oke. Dari preamp ya, dari pedal. Berarti Kang Ram kan yang ini ya? Iya. Terus mic-nya pakai 421 kalau nggak salah. 421, Sennheiser ya? Sennheiser. Jadi cuma single mic ya?
Single mic. Ya, karena yang lain udah banyak ya. Tapi kebanyakan passing lagi. Berarti 5 ya ini ya? 5, tapi sebetulnya yang dipakai. Nggak harus dipakai semua, jadi tetap pokoknya pilihan. Biar enak milihnya gitu, biar banyak pilihan, terus kalau nantinya jadi kepake cuma 2, asal enak apa-apa. Yang penting kita udah waktu capture udah lengkap. Udah lengkap, tinggal opsi aja enaknya pakai yang mana, adjustmentnya. Nah sekarang kalau digabungin drum sama bass gimana itu jadinya? Berarti tone bassnya memang seperti ini ya? Iya. Jadi nggak bulat kayak bulat biasa ini? Enggak ya? Enggak. Oke. Karena kan saya backgroundnya pop. Kalau pop kan bassnya harus bulat. Betul. Kalau ini berarti lebih ke drumnya ya? Si bassnya supporting drum gitu? Betul. Gitu ya? Betul. Lebih ke situ. Tapi apakah ada lagu lain yang kebalikan? Malah kicknya dikalahin demi ini? Demi metal? Demi bass maksudnya? Lebih bass, lebih bulat bassnya gitu? Secara umum sih enggak ya? Berarti emang ini treatment yang umum ya? Buat metal, ya. Seru. Saya pikir masih ada tone-nya gitu. Enggak ya? Enggak, lebih, ya itu pendekat ke si kicknya sih bener. Si kicknya ya? Bener-bener dibikin tight gitu. Tight, bassnya supporting doang. Iya. Jadi kalau live juga begini? Iya. Soundnya? Iya? Kalau live juga, saya dua channel terpisah, channel distorsi sama channel clean, biar si engineer-nya juga lebih enak. Engineer-nya Inu ya? Inu. Sampai sekarang masih ya? Sekarang kadang kalau Inu nggak bisa sama Toteng. Toteng. Dia in-house di Master Plan dulu. Master Plan. Gitarisnya Forgotten. Iya. Gila, musisi hebat semua jadi engineer. Lebih ke itu sih kalau live, karena saya maksudnya tahu kondisi. Jadi oke lah channelnya kita pisah biar si jadi karena musisi sekaligus engineer jadi tahu ya yang enak buat engineer ya. Iya, biar lebih mudah gitu kerjanya. Nah, sekarang kita masuk yang keseru, gitar. Gitar, oke. Ini kingnya nih. Jadi ini tracknya ada berapa ya kalau kita kayak gini? Dari cara recordnya itu? Tracknya ini ada 5. 5 ya? 5. 5 yang satu sisi atau totalnya 5 atau 5? Satu kali take 5 5 channel. Nah apa aja tuh bisa? Karena yang gitar 2 ampli sekaligus. Satu pakai PV, satu pakai Diamond. Satu ampli 2 mic. Jadi 4 gitu ya? Jadi 4 mic, 1 DI. Wah, emang udah itu selalu ramuannya begitu untuk Burger Kill atau tergantung? Atau selama di album ini? Enggak, sebelumnya juga hampir sama sebetulnya seperti ini, kebiasaan kita rata-rata seperti ini. Oh gitu ya, emang udah dapat formulanya untuk soundnya gitu ya? Kalau dulu biasanya PV terus makingnya 57 sama standar 57 421. 421 itu udah combo ya, combination. Tapi kalau ini berarti sama juga ya? 57. Ini ada 57, ada 421, ada apa lagi ya? KSM kalau nggak salah. KSM.
Cuman yang sekarang di sesi yang sekarang diamondnya saya tutup dulu, saya buka yang PV. Oh gitu. Ini padahal udah di Shoemaker ya? Kalau yang gitar di Bandung. Itu makanya. Shoemaker cuma drum aja. Makanya. Oh, Shoemaker cuma drum. Drum aja. Jadi bass, gitar, bass vokal. sampai sisa semua di Bandung. Di Master Plan. Tadi gue pikir loh, ini bukan stylenya Shoemaker nih. Ternyata drumnya ya. Drumnya Shoemaker. Shoemaker ya. Berarti prosesnya adalah rekaman dulu yang lain ya sebelum drum ya? Enggak, justru kita semua ke Jakarta. Oh, jadi waktu drum main tuh sama bareng-bareng gitu ya? Cuman yang di capture drumnya gitu? Kita naruh guide aja sih sebetulnya. Oh, cuma pakai guide? Pakai guide aja sih drumnya. Band metal juga tuh pakai guide. Gue pikir harus main bareng. Enggak. Kita udah naruh guide, udah si drummer take. Oh gitu. Nah itu menarik tuh karena pikiran kita kan kayak zaman dulu yang masih live semua, cuman yang di capture drumnya. Enggak sih, kalau kita udah seperti itu polanya. Udah itu ya. Karena ada metronom juga, ada kebiasaan main rapi. Betul. Terus malah di album sebelumnya ada beberapa lagu, satu lagu ganti tempo. Ganti tempo. Tapi itu pakai metronom. Pakai metronom. Ya berarti dari headsetnya atau headphone-nya ada click tracknya yang ngikutin tempo ini ya, berubah itu ya. Wah ini band modern nih, rapi ini ya. Gue pikir masih zaman dulu ya, masih pokoknya main aja nggak usah pakai metronom. Enggak, kalau kita gitu ya. Bahkan metal pun harus gitu ya. Iya harus gitu. Biar rapi kan. Biar rapi. Oh ya, emang metal modern tuh rapi-rapi kan semua ya. Iya sih, sekarang mah udah banyak band yang keren-keren lah gitu ya. Keren-keren gila ya zaman sekarang itu. Bagus. Menarik tuh, berarti di luar gitarnya di sini ya. Di Bandung. Di studio apa? Di Master Plan. Master Plan ya. Yang sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Jadi ada di sini ya. Sekarang kalau mau bikin produksi lagi di mana? Nah, kita juga sebetulnya belum tahu. Tapi yang terakhir abis yang album ini kan kita bikin album orkestra itu. Kita semua loading di Jakarta kecuali vokal. Kecuali vokal tetap di Master Plan karena waktu itu masih ini bisa ya. Masih bisa. Di Sumberia. Wah, Ko Andre dong. Iya. Ada Ko Andre tuh. Itu album terakhir orkestra bareng sama orkestra. Oh, jadi orkestra full orkestra. Tapi kalau orkestranya kita tag-nya di Praha. Praha ya biasa yang itu ya, order itu ya. Iya, sama bikin partitur langsung. Iya. Keren banget ya. Saya itu baru loading di Sumberia. Oh, oke. Gitu. Nah, ini cuman ini aja sih. Master Plan kenapa sebetulnya? Waduh, sebetulnya saya juga nggak ngobrol secara langsung sama yang punya gitu, cuman dengar kabar dari sana sini katanya hijrah. Oh hijrah ya, emang udahlah kalau itu ya. Jadi maksudnya itu pilihan. Nah pilihan ya. Tapi ya kalau itu pasti udah pada tahu lah itu studio legend. Sayang sih sebetulnya kita jadi kehilangan studio buat recording lagi setelah karena apa ya, bukan masalah alat, bukan masalah orang atau lokasi, tapi lebih ke auranya ya. Betul. Kita udah dapat ininya ya. Terus kita udah nyaman terus sama engineer-nya udah enak, maksudnya udah tahu lah. Udah tahu gitu. Waktu itu engineer-nya siapa? Toteng. Itu yang suka bantu live juga kalau Inu nggak bisa. Iya, betul. Inu kebanyakan job tuh. Iya, mega job. Mega job tuh Inu. Oke. Nah, kalau di prosesnya ada itu atau dia cuman dari hasil rekaman itu udah itu hasil akhirnya atau ada sebetulnya tetap filter ada. Filter ada, kompresi paling tipis-tipis aja karena nggak mau ngeganggu gain structure-nya juga ya. Terlalu banyak kompresi di gitar. Jadi ya itu yang kalau saya sih lebih ke itu mungkin wajib ya filter sama kompresi mah gitu. Filter terutama buang yang low itu. Iya. Ya nah itu ya. Jadi sering denger metal yang itunya mid low-nya masih banyak. Iya, gitu. Makanya kita bersihin aja deh high pass terus mid frekuensi berapa yang memang yang di kiri-kiri lah kita. Kalau di sini kelihatan nggak itunya settingnya? Yang ini belum, ini baru naruh filter aja sih. Itu di berapa itu? Biasa kan orang ingin tahu tuh. Kalau ini high pass di 100. Di 100. Oke. Mungkin ini berarti di bassnya ya? Iya. Di bassnya. Mungkin nanti juga biasanya
di 300 atau 200-nya kurang dikit ya. Nah, karena apa? Biar nggak terlalu kembung. Nanti masuk angin. Kalau di bypass bisa kedengeran nggak, coba di bypass? Bunyi gitarnya. Itu ya. Oke. Oh, jadi yang tadi kompresor, EQ kompresor tuh kalau saya mah perlu sih. Perlu. Tapi cuman itu aja, nggak terlalu banyak. Apalagi kalau naruh di gitar saya nggak mau ekstrim. Oh iya, karena itu tone-nya udah dari gitarisnya. Iya. Ya. Ngejaga tone aslinya dulu deh. Oke. Nah ini dia kan rhythm tadi ya. Rhythmnya dia mainnya ada layer-layer lagi nggak? Misalnya isian double atau apa? Double selain tadi yang 5 sekali rekam kan 5. Tapi ada nggak dia misalnya double lagi gitu? Itu tergantung si komposisinya kali ya. Cuman ada satu part yang memang mainnya beda. Oke. Tapi itu di track yang sama. Kebutuhannya seperti itu. Iya. Tapi ada juga part yang harus ada feel yang berbeda. Misalkan feel-nya naruh di tengah dan memang berbeda, baru itu di track yang terpisah. Oke. Gitu. Jadi gitar itu aja? Untuk blok ya? Blok itu. Nah, terus habis itu lead ya? Terus itu ada feel, ada lead. Si Beckham tuh lumayan banyak tracknya. Ya karena banyak ini sih banyak. Ini ini feel. Di awal. Tadi itu ya. Yang kita bahas ini perlu track terpisah karena feel-nya beda sama main. Nah itu secara panning tadi dibedain atau tetap kiri kanan gitu? Kalau untuk feel yang ini di tengah. Oh di tengah ini. Tapi ada feel yang memang main 1, 3, 5 misalnya. Nah itu mungkin kiri kanan tapi nggak ekstrim. Oke. Disebar lah gitu. Disebar gitu. Terus ada isian crunch juga di sini. Ini track terpisah. Ada feel-nya juga ini. Ini berarti lead-nya dia. Ini lead, sorry. Feel yang sebelumnya. Feel yang tadi ya. Menarik nih yang lead-nya, coba. Track lead-nya. Ya, track lead-nya. Mana lo delay? Edge delay lagi ya. Buang EQ ya di low cut ya, high pass ya. Semua begitu ya? Ya. Tadi lihat selain delay ada apa itu? Udah delay aja sih. Oh delay aja. Delay aja. Itu juga kita nggak terlalu banyak gitu ya. Itu untuk lead ya. Tapi kalau yang tadi yang apa crunch itu, yang rhythm yang apa petik itu tadi. Yang feel. Ya yang feel ya. Itu filter doang. Filter Tapi doang.
ada juga memang misalkan kayaknya yang VL ini kasih reverb tipis deh gitu. Itu jadi bisa, tergantung kebutuhan sih. Bisa tiba oh ini kayaknya biar ada dimensinya lagi, bikin dimensi lagi kasih. Itu pakai automation atau cuman pakai insert aja, pokoknya pasang aja gitu? Tergantung. Biasanya kadang pakai automation, gambar dulu. Gambar dulu terus nanti mati gitu. Iya. Atau tambah atau gitu. Jadi tetap ada ya permainan. Ada. Itu mah ada. Itu biar bikin dinamis ya. Itu. Nah, terus berarti gitar total berapa track gitu sebenarnya? Aduh, paling banyak gitar nih untuk blok aja ini 5, 10. 10. Itu blok yang distorsi. Terus blok yang crunch-nya ini ada 10 juga Mas. Tapi 10 itu sebenarnya opsi. Enggak dibuka semua. Oh, gitu. Enggak. Oh, jadi waktu itu pokoknya tag aja dulu. Tag aja dulu. Nanti enaknya misalkan kita coba solo yang ampli PV. Gini, solo yang ampli Diamond gini. Coba combine yang PV sama Diamond mungkin 60-40 atau berapa. Nah, kayak gitu tuh bareng bandnya berarti atau sama gitarisnya? Sama gitarisnya tetap harus dilibatkan juga. Maksudnya untuk pemilihan sound awal ya. Dia pengennya yang keluar yang ini suara PV-nya yang keluar tetap harus nggak bisa kita sendiri nggak bisa. Harus dilibatkan kalau dilibatkan. Oh iya, itu menarik tuh karena kan kita biasa kalau yang bukan band ya pokoknya udah diserahin ke satu orang gimana enak kita gitu. Iya. Benar ya, kalau begitu metal ternyata ya gitar tuh penting kan karena dia yang tahu part mana yang untuk dimajukan atau malah nggak dipakai gitu. Ya kalau nggak kita juga bingung juga kan, ini banyak ini yang mana ya? Nah iya kan, daripada kita buka semua mending dilibatkan si playernya. Nih kalau yang PV aja begini, kalau yang Diamond begini, kalau combine begini, tetap kita komunikasikan sama mereka, betul. Terus misalkan di gitarisnya pengen dua-duanya tetap ada, oke. Tinggal cara atur porsinya, mungkin yang PV berapa persen, yang Diamond berapa persen. Panning juga diganti? Enggak, kalau itu di tetap. Oh, jadi cuman kadarnya? Kadarnya aja, maksudnya mungkin PV-nya 40%, lebih ke situ. Cuman panningnya tetap sama, barengan gitu. Kalau gitu memang yang paling penting itu adalah capture sebanyak mungkin dulu ya? Iya. Jadi banyak orang yang salah kaprah, misalkan kita mendokumentasikan recording waktu album berapa gitu, kan kita naruh dua ampli. Terus miking ada berapa gitu. Orang nangkapnya itu semua dipakai. Jadi akhirnya pas ditiru kok malah facing, banyak facing ini kan jadinya gitu. Makanya jadi sebetulnya untuk kebutuhannya untuk itu, untuk opsi aja sih. Opsi benar-benar. Nanti pas mixing jadi lebih leluasa lah gitu, engineer-nya lebih enak buat nggak kehabisan bahan gitu. Iya benar. Bahannya banyak ya. Milih mau pakai yang mana gitu ya. Nah kalau masalah phase itu biasanya di waktu rekaman itu atau waktu mixing kadang-kadang masih ada masalah phase? Kalau phasing tetap pas making kita kontrol juga. Kontrol dulu ya dari awal. Dari mentah kita kontrol dulu. Kalau dirasa mungkin cuma berapa derajat atau ini bisa dibenerin pas mixing. Kalau misalnya pas making ini enak sih, tapi phase sekian, karena kan masih bisa ditolerir lah gitu. Bisa ditolerir, karena memang nggak mungkin ideal juga kan. Betul. Jadi ya oke, yang penting soalnya si gitarisnya udah enak, udah suka. Ada phasing sedikit nggak apa-apa, jalan aja. Oke. Mantap. Nah itu yang terakhir berarti vokal. Nah vokal gimana itu? Tracknya ada berapa? Terus apakah double tracking atau triple tracking atau cuman kalau single? Untuk lead single vokal sih. Single aja ya? Single. Paling ya itu backingnya. Bisa dengar lead vokalnya dulu. Ini lead vokalnya masih terlalu basah. Oh. That's right now. One world, one reason. Never change, I'm for one vision. Found myself with a great companion. Bisa dengar yang mentahnya kan? Feel it in my heart.
That's brand new. One word, one reason. Ini pakai mic apa ya? Aduh, apa ya? 7B gitu? Apa? Ya, SM7B apa? Aduh, lupa ya. Oh, ya pokoknya antara itu lah ya. 7B ya. Kalau nggak salah SM7B deh. Buat grow-nya dapet ya. Iya. Nah, terus yang pertama berarti dikasih share tadi omni channel ya. Itu sebagai apa? Gate doang? Atau apa? Gate sama kompresor. Oh, ada saturasi juga ya? The force keep calling, preventing us from collapsing. The sun still shines. Now we are pushing to do what we are into. Integral. Belum di filter. Ya, oke. Tapi nanti sesuai kebutuhan bisa di filter juga lagi ya. Iya. Nah, ini berarti sound-nya reverb tadi ya? Reverb. Yang edge reverb atau Ya, apa? iya, sama. Itu pakai, jadi reverbnya itu pakai satu untuk semua atau gimana sih sebenarnya? Kalau saya sih coba minimalis mungkin. Jadi kalau si reverb vokal sama reverb snare cocok. bisa cocok pakai. Udah nggak usah cari lagi khusus gitu ya. Malah semakin banyak semakin kasihan juga komputernya. Bener. Iya bener kan, ya pasti kan? ada batas ya kan. Iya. CPU usage-nya nanti. Jadi ya itulah kalau ketemu yang pas. Nah, itu paling banyak ditanya itu. Itu presetnya apa atau pluginnya apa tuh? Coba Gergel pakai itu Waves. Pakai Waves. Kadang kalau memang sebenarnya nggak harus Waves. Yang ada aja maksimalis. Sebenarnya lebih ke situ. Betul ya. Jadi mindsetnya sih bukan jangan harus mereknya. Yang mahal, yang apa enggak sih. Yang ada aja lah maksimalin. Tuh dengerin ya. Selalu di copy. Oh pakai itu ya udah gue pakai itu. Pasti coba kok beda bunyinya atau nggak enak. Soalnya ya kalau adanya segitu kayak reverbnya biasa aja nggak apa-apa. Kalau memang suka cocok, kenapa enggak? Iya. Jadi minimalis juga sebenarnya ya. Iya. Jadi kita nggak usah terlalu. Tapi memang poinnya adalah tadi waktu capture-nya itu. Iya, yang penting bahannya bagus. Maksudnya bagus itu biar kita mixingnya tidak jadi tukang sulap gitu. Iya. Yang merubah apa jadi apa gitu ya. Tapi kita cuman moles dikit ya. Iya, kita cuman moles dikit. Buang frekuensi yang nggak perlu. Lebih ke situ kan sebetulnya. Menarik. Nah, berarti nggak ada ini ya, lead vokalnya nggak ada 2 kali take, 3 kali take gitu. Maksudnya dalam arti di layer gitu? Enggak. Rata-rata enggak, kecuali kalau misalkan kalau layering vokal buat kita sih kayak part tertentu misalkan yang memang yang ini kayaknya butuh lebih tegas atau butuh gimana baru kita nge-layer. Jadi cuman di beberapa tempat lah ya. Betul, bukan buat chorus. Bukan chorus. Bukan buat chorus. Kirain begitu chorus semuanya ada 3. Enggak. Jadi lebih ke efek kali ya? Lebih ke aksesoris special effect ya? Atau lebih ke apa ya? Bukan dynamic sih sebenarnya, lebih ke penekanan part yang memang harus shout atau harus tegas baru layer. Yang perlu diaksen berarti. Betul, lebih ke aksen. Lebih aksen ya. Bukan ke chorus, tapi lebih ke aksen. Nah, itu kayak gitu tuh ditentukan waktu recording berarti ya? Betul. Sebelum recording juga harusnya sih pas workshop kita udah kebayang nih. Di workshop, nah pokoknya yang ini nih harus di double, terus yang ini harus kur, yang ini harus ada suara 2 lebih di situ, baru pas recording udah tinggal jalan. Nggak diolah lagi. Nah itu workshop tuh udah dilupakan sekarang. Rata-rata betul. Banyak yang menganggap sepele workshop. Langsung masuk, dulu belum tahu partnya. Iya. Jangan menganggap sepele workshop sih sebenarnya. Ya, jadi workshop tuh apa Kang? Jelasin Kang. Iya, sebetulnya lebih ngobrol. Ya. Lebih ngobrol, ngebahas nanti apa yang akan dilakukan di studio. Ya, jadi ini sebelum rekaman kan? Sebelum rekaman. Nah, itu penting ya. Itu workshop itu perlu banget. Jadi biar nanti kita nggak meraba-raba lagi di studio. Betul. Karena kalau di studio kadang-kadang pikiran kita juga udah nanti fokusnya beda lagi. Bener. Kalau perlu pas workshop kita tulis aja kebutuhannya apa. Betul. Itu sih. Jangan lupa tag ini, terus tag ini di sini bagian itu konvensional tapi
harus bener. biar lancar nanti recordingnya, nggak aduh ini harusnya pakai apa ya ini. Iya, kalau di studio tuh kadang-kadang buntu juga, udah capek juga kan. Iya, udah dengerin metronom lah, udah retake berulang-ulang sampai bosen kan, jadinya fokusnya beda. Apalagi yang bagus ya. Buyar langsung kan, kalau ada catatan pas workshop kan, yang part ini nih harusnya gini. Keren itu cara produksi yang bener itu ya. Menurut saya sih yang ideal sih seperti ideal begitu ya. Jangan lupa itu workshop. Oke. Nah, terus backing vokalnya gimana itu caranya? Jadi tadi yang growl itu lead juga ya? Cuman satu itu aja ya? Satu track. Satu track. I'm in a mountain. Thrive. That's in a mountain, yeah, in a mountain. You can break my will. Kalau ini lebih ke doubler lah. Doubler ya. Kalau ada lagu yang memang clean voice, baru dia ada 135-nya atau panningnya maksudnya ya? Suara satunya. 135 dari ininya apa? Pecahannya. Okay. Baru kalau growl kan nggak berasa ya untuk dipecah, jadi ini lebih ke ngedouble. Jadi notnya relatif sama. Di lagu yang lain ada yang clean voice baru dipecah gitu. Terus ini ada 3, ini berarti di panning gitu, kiri, tengah, kanan atau gimana itu? Kalau yang ini yang 3 itu dia di tengah semua. Oh, tengah semua. Jadi memang benar-benar layer aja ya? Iya. Layer di satu ini ya. Tapi nggak selalu seperti ini. Misalkan kebutuhan lagunya. Di lagu yang lain ada yang memang dipecah kiri kanan tengah. Ada yang kalau lagu ini kebutuhan pas kita bahas yang itu. Ditaruhnya yang ini di tengah. Jadi bikin vokalnya itu lead vokalnya aja ya. Iya. Yang Kang Ramdan nggak nyanyi juga. Enggak. Jadi si vokalis aja kita siksa. Jadi kalau live nggak pernah nyanyi ya? Kebetulan saya enggak, tapi gitaris, tapi ada part yang memang gitaris ikut ikut nyanyi buat ini. Kayak misalkan yang ini kan deteksi sama vokalis, tapi nanti pas live diganti sama gitaris, ada yang seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak juga nih backing vokalnya. Enggak sih, kalau yang ini sedikit, cuman berapa tak 7. Nah, bisa nggak di play semuanya, maksudnya di konteks di bagian sininya? Sama instrumennya? Sama instrumen. I'm in a mountain. You can break my way. Thrive. That's in a mountain, yeah, in a mountain. Yeah, you can break my will. You can break my way. I'm in a mountain. Tapi ada juga yang live-nya di sequencer. Jadi dimasukin di itu trik yang biasa lah kita biar nebelin nanti kan. Karena kita kan manggung selalu pakai klik sih drummer tadi. Manggung juga pakai klik ya. Pakai klik. Kalau kicknya di replace nggak itu? Apa di layer? Layer sama trigger. Sama trigger ya. Jadi memang kalau metal itu udah memang seperti itu, bahwa setiap band metal selalu di layer. Rata-rata sih sekarang zamannya seperti itu, di layer. Karena nggak mungkin dapat yang clean, iya, kalau nggak set-type itu paling ya itu kita layernya. Tapi tetap si mic yang aslinya tetap itu ya, supaya ada nyawanya kan. Iya. Kalau semuanya di replace beneran jadi malah terlalu robot. Nah, itu ada noise tuh apa itu, track noise? Ini kepake atau enggak itu? Ini juga ditaruhnya nanti pas manggung kita di sequencer. Efek ya? Iya. Keren. Ngasih sound design lah ini ya. Iya.
tapi mahal. Ya kan? Iya. Nggak perlu dari depan sampai akhir. Iya. Cuman gitu. Bunyi apa itu? Ada distorsinya ada. Beda lagu ya. Iya. Bikin suasana baru. Suasana baru. Kan coba deh yang pas ada lead vokalnya. Oke. Apa chorusnya atau apa itu? That's right now. One reason. Never change. I'm for one version. Found myself when I could confident. I'm a fan. Feeling in my heart. Composed to vision. Nah, apakah drumnya itu ada parallel compression gitu atau nggak usah? Ada gimana Mas? Parallel kompresor gitu? Kalau yang ini sih saya nggak naruh dulu. Karena dari mentahnya kali udah dapat punch, tinggal di kompresor sama limit tadi udah dapat ya kick sama. Udah cukup gitu. Udah cukup. Udah ya. cukup. Tapi ada nggak di lagu lain yang pakai itu? Atau memang Kalau kurang dipakai kalau buat Kang Ramdan? Kalau buat saya sih saya jarang pakai. Jangan pakai, oke. Tapi ada juga orang yang ada yang pakai kompresi, paralel kompresi. Ya itu masalah selera lah ya. Betul. Dan sebetulnya mixing mah selera ya. Iya selera banget bener. Kita bebas sih engineer. Iya. Nah kayak gini kan kalau di pop tuh kita automation tuh sangat banyak misalnya volume lah. Misalnya gitar tuh di bait sama di ref 1 tuh beda sama ref 2. Tapi kalau di metal kan relatif relatif rata. Jadi nggak ada tuh tiba-tiba kecuali kecil-kecil ya. Kecuali misalkan biasanya automation sih lebih di vokal biasanya. Ya, seperti biasa ya, vokal mah memang harus di automate. Iya kan? Ya. Kalau di instrumen lain bisa dikatakan enggak sih. Enggak ya, karena emang dari jarinya juga udah. Iya. Waktu capture mentahnya mungkin udah disiksa. Enggak. Lagi ulang biar nggak automation maksudnya. Makanya bahannya harus bagus. Jadi engineer-nya lebih enak kerjanya. Betul. Berarti sebenarnya prosesnya minimal juga ya. Sebetulnya iya. Nggak terlalu nggak terlalu menyulap kayak tukang sulap tadi enggak sulap ya. Enggak. Soalnya kita juga proses loadingnya juga benar-benar maksudnya serius. Memang nggak udah masuk ada sinyal. Oke jalan nggak gitu. Benar-benar dicari. Maunya sih seperti apa sampai kadang kita untuk sounding juga bisa ngabisin 2 shift ya. Cuman buat sound ya. Gitu. Iya, nggak semudah itu gitu. Karena cari sound drum juga bisa 1 shift ya. Iya, bisa seharian sebetulnya. Seharian malah. Itulah jadi memang sama kan gue pernah interview Ari Aru dengan Glenn Tulusnya terus Anggi dengan Unmatched-nya itu ya ternyata minimalis juga mixingnya ya nggak sulap ya nggak sulap juga karena apa emang dari mentahnya udah itu sampai komen-komennya kok cuman gitu pakai plugin-nya itulah makanya jadi mixing itu sebenarnya kan cuman ini ya kalau apa yang perlu ditambah lebih ini tapi maksudnya harus dari mentahnya ya nah, tadi ya berarti betul. Bahwa yang paling penting sebenarnya mentahnya itu paling penting terus di kita kalau kebiasaan si Burger Kill sih memang semuanya cerewet ya. Maksudnya bikin apa? Jadi bisa dikatakan perfeksionis gitu. Maksudnya ya itu pengen dapat bahan yang bagus. Nah, tapi enaknya perfeksionisnya bukan nyiksa mixing engineer ya. Bukan, justru bahannya pengen dapat bahan yang bagus. Nggak apa-apa ngabisin berjam-jam apa seharian yang penting bahannya udah dapat, udah enak. Biar kesananya gampang prosesnya. Nah kalau satu album gini itu habis berapa lama biasanya produksi atau waduh lumayan banyak shiftnya lumayan lama ya lumayan banyak kan banyak juga ya selain dari sounding juga
mood juga. Mood juga ya. Nunggu mood ya. Kadang kita udah booking studio, terus kita ke studio, aduh, nggak dapet moodnya. Nggak dapet moodnya. Bisa jadi gitu? Bisa banget itu kalau di kita mah. Jadi kita udah datang, shift udah mulai, tapi aduh nantilah ngapain dulu, ngopi dulu, cari. Iya, nunggu mood baru udah berapa jam. Yuk jalan. Gitu. Misalnya shift 1 jam 9 kita nggak langsung nggak langsung kayak memang mood itu kalau di kita memang harus ada mood dulu lah betul kalau nggak ada mood dipaksain nggak ini nggak enak nanti jalan. Jadi shiftnya apalagi yang album sebelumnya itu yang paling banyak sih shift di album ketiga kalau bisa berapa puluh itu ratusan 100 berapa gitu. Album ketiga tuh sampai 100 berapa shift lah pokoknya gila ya demi ini ya dapat yang itu. Kenapa album ketiga spesial? Bukan kenapa spesial sih tapi lebih ke mungkin jadi spesial tapi sebetulnya karena waktu itu tuntutannya mood ya. Tentu itu nomor 1 tuntutannya mood, terus anak-anak santai. Yuk jalan-jalan. Nantilah ngerokok dulu. Tapi ngerokoknya sambil ngapain ngopi lama. Yuk jalan. Lebih ke situ sih lebih ke santai. Tapi nggak sengaja pokoknya album ketiga harus sekian shift. Tapi karena prosesnya begitu ya. Prosesnya begitu terus mixingnya juga sama maksudnya moodnya enaknya gimana. Lebih ke situ sih. Lebih ke mood sih sebetulnya. Oke, mungkin terakhir penutup apa sih kualitas apa yang diperlukan untuk sebagai mixing engineer metal? Apa bisa dari apapun lah. Apa sih sebenarnya kalau lo mau mixing metal, apa sih sebenarnya yang lo harus punya gitu? Mungkin sama kayak mixing jenis musik lain ya, maksudnya perbanyak referensi lah. Perbanyak referensi. Di luar metal atau tetap harus di metal doang? Di luar metal pun juga harus. Tetap ya. Karena kita bisa lebih terbuka lagi kalau. Benar ya. Itu perlu banget. Jangan kan. Itu perlu banget untuk kita bisa lebih bereksperimen lagi dengan referensi yang di luar metal. Itu perlu banget. Jadi kita pasti bakal nemu hal yang baru yang di luar kebiasaan kita. Iya, itu benar. Gitu. Kalau kita open mind. Kalau kita pakai cara yang sama terus nantinya gitu-gitu terus. Jadi ya itulah perbanyak referensi ya. Oke. Jadi makasih buat Kang Ramdan yang gila udah mau sharing itu rahasia-rahasia. Ya semoga bermanfaat buat kalian semua. Amin juga. Ya nanti mungkin kita ketemu mungkin dengan Kang Ramdan lagi, dengan yang lain lagi, bahasan lain sebagai basis misalnya. Ya, nah sampai ketemu, salam audio, salam Arsonika.